Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semua, jumpa lagi bersama saya di Mawadin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke part yang kedua. Nah, setelah kita membahas pada part ke satu itu kita membahas operasi penjumlahan dan sifat-sifatnya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas operasi pengurangan dan sifat-sifatnya pada operasi hitung bilangan bulat. Pada pengurangan dia itu memiliki sifat-sifat juga teman-teman. Yang pertama itu untuk sembarang bilangan bulat berlaku. Nah, A dikurangi dengan B, dia itu sama dengan A ditambah dengan negatif B. Yang kedua itu adalah A dikurangi dengan negatif B ditambah dengan A ditambah dengan B. Artinya di sini itu adalah teman-teman, bentuk yang ini dia itu sama halnya dengan A ditambah dengan min B. Begitupun dengan bentuk A min A dikurangi dengan negatif B, dia itu akan sama dengan A ditambah dengan B. Nah, sebagai contoh, yang pertama diberikan dua buah bilangan bulat, yaitu 8 dengan 5. Nah, yang pertama itu 8 dikurangi dengan 5, dia itu akan sama dengan 8 ditambah dengan negatif 5. Nah, sehingga dapat kita selesaikan 8 ini dikurangi dengan 5, dia itu akan menghasilkan 3. Terus 8 ditambah dengan negatif 5, dia itu akan menghasilkan 3 juga. Sehingga bentuk yang ini dia itu akan sama dengan 8 ditambah dengan negatif 5. Nah, begitupun dengan yang ini teman-teman. 7 ditambah dengan negatif 4, dia itu akan sama dengan 7 ditambah dengan 4. Nah, pada bentuk ini dia itu akan sama halnya dengan 7 ditambah dengan 4 juga teman-teman. Nah, 7 dikurangi dengan negatif 4, dia menghasilkan 11. 7 ditambah dengan 4 menghasilkan dengan 11. Nah, kenapa di sini juga ada tanda plusnya? Nah, di sini dapat kita ketahui kalau min dikalikan dengan min, dia akan menghasilkan positif. Sama halnya dengan di sini. Negatif positif dikalikan dengan negatif, maka menghasilkan juga adalah positif. Berarti persamaan yang di ruas kiri itu akan sama halnya dengan ruas kanan. Begitupun dengan yang di bawah ini. Nah, selanjutnya, apakah pada operasi pengurangan dia itu memiliki sifat komutatif atau asosiatif seperti pada sifat operasi penjumlahan? Pertama, kita akan mengecek apakah sifat komutatif berlaku terhadap operasi pengurangan. Di sini itu kita akan membahas sifat komutatif. Nah, komutatif itu adalah sifat seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sifat komutatif itu adalah suatu sifat pertukaran posisi saja. Misal di sini A dikurangi dengan B, dia itu tidak akan sama dengan B dikurangi dengan A, teman-teman. Nah, karena kenapa? Sifat asosiatif itu adalah walaupun kita mengubah posisi dari kedua bilangan itu, nanti kedua bilangan itu tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, di sini kita akan membuktikan 7 dikurangi dengan 3, dia itu tidak akan sama dengan 3 dikurangi dengan 7. Nah, karena kenapa? 7 dikurangi sendiri, 7 dikurangi dengan 3, dia itu menghasilkan 4. Nah, sedangkan 3 dikurangi dengan 7 menghasilkan negatif 4. Sehingga sifat komutatif itu dia tidak berlaku pada operasi pengurangan. Yang kedua, kita akan mengecek apakah sifat asosiatif berlaku terhadap operasi pengurangan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Nah, misal
Pertama kita itu akan mengelompokkan A dikurangi dengan B, terus pada ruas kanan kita itu mengelompokkan B dikurangi dengan C. Nah, karena di sini kita itu akan membuktikan apakah sifat asosiatif ini berlaku pada operasi pengurangan. Diberikan dalam kurung A dikurangi dengan B dikurangi dengan C, dia itu tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi dengan C. Sebagai contoh, di sini, nah pertama kita itu akan mengelompokkan 9 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 3. Nah, pada ruas kanan kita itu akan mengelompokkan 4 dikurangi dengan 3. Nah, 9 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 3, dia itu tidak akan sama dengan 9 dikurangi dengan dalam kurung 4 dikurangi dengan 3. Nah, kenapa sih keduanya itu tidak sama dengan, ya karena ruas kiri ini dengan ruas kanan itu nilainya berbeda. Pertama, kita akan membuktikan 9 dikurangi dengan 4. Kita hitung 9 dikurangi dengan 4 itu adalah 5. Terus dikurangi dengan 3. Dikurangi dengan 3. Berarti 5 dikurangi 3 itu adalah 2. Nah, sedangkan pada ruas kanan ini kita akan menghitung juga. Berarti 9 dikurangi dengan 4 dikurangi 3. Nah, yang pertama kita itu akan menghitung terlebih dahulu bagian ini, bagian dalam kurungnya. Pertama, kita tulis balik 9 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 3 itu adalah 1. Sehingga sama dengan 9 dikurangi dengan 1 itu adalah 8. Nah, jadi nilai ruas kiri dan ruas kanan itu tidak berbentuk sama, teman-teman. Beda kan? Beda dong 2 dengan 8. Nah, yang dimaksud dengan asosiatif itu adalah walaupun kita itu merubah pengelompokannya, tetapi nantinya itu hasilnya tidak akan berubah. Nah, hasilnya bakalan tetap sama. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini, teman-teman, bahwa sifat asosiatif itu tidak berlaku pada pengurangan. Terus yang ketiga, ternyata di dalam operasi pengurangan dia itu tidak berlaku unsur identitas. Apa sih itu unsur identitas? Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu unsur identitas itu adalah bilangan berapapun jika dioperasikan terhadap 0, dia itu akan tetap menghasilkan nilainya itu sendiri. Kenapa dia itu tidak memiliki unsur identitas? Nah, di sini sebagai contoh saya akan memberikan sebuah contoh. Misal ini pada pengurangan ya, 1 dikurangi dengan 0, dia itu tidak akan sama dengan 0 dikurangi dengan 1. Karena kenapa? 1 dikurangi dengan 0, dia itu menghasilkan 1, sedangkan pada ini dia itu menghasilkan negatif 1. Sehingga pada operasi pengurangannya itu unsur identitas itu dia tidak berlaku, teman-teman. Nah, karena kenapa? Pada unsur identitas ini dia itu masuk sifat komutatif ataupun sifat pertukaran, sehingga dia itu udah benar bahwa unsur identitas itu tidak berlaku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang keempat, yaitu bersifat tertutup. Nah, ternyata pada operasi pengurangan dia itu memiliki sifat tertutup. Sifat tertutup itu apa sih? Nah, sifat tertutup itu yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan, hasilnya adalah bilangan bulat juga. Nah, di sini itu dia itu menjelaskan bila ada dua buah bilangan bulat. Nah, misal
Sebagai contoh di sini itu kan adalah dua buah bilangan bulat, yaitu antara 7 dengan 8. Nah, dikurangkan. Nah, karena di sini kan itu kan muncul dikurangkan. Berarti di sini itu kan muncul dikurangkan. Berarti 7 dikurangi dengan 8. Nah, yaitu dikurangkan. Hasilnya adalah bilangan bulat juga. Nah, maka 7 dikurangi dengan 8, 7 dikurangi 8, nanti hasilnya itu adalah bilangan bulat juga. Berarti 7 dikurangi 8 itu adalah negatif 1. Nah, kenapa negatif 1 dikatakan dengan bilangan bulat? Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bilangan bulat itu terdiri dari tiga bilangan, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, dan yang terakhir itu adalah bilangan nol. Sehingga negatif 1 ini termasuk dalam bilangan bulat juga, teman-teman. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti pada pertemuan berikutnya atau pada part ketiga kita itu akan membahas operasi hitung bilangan bulat yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Mungkin itu saja pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.